Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang bisa hadir pada pertemuan kali ini di pertemuan ke-9 ya. Oke, karena kemarin banyak pertanyaan di Google Classroom, mungkin di sini bisa saya jelaskan ya sedikit terkait tugas yang sudah saya share di Google Classroom. Oke, sebentar saya bukakan dahulu. Nah, di minggu ke-8 kemarin itu ada beberapa video yang sudah saya share. Yang pertama itu di sini adalah video terkait dengan Los Angeles Abrasion Testing Machine. Nah, di video kemarin sudah saya kasih keterangan bahwa silahkan memutar video yang nomor 1. Nah, video nomor 1 adalah ini. Kemudian video nomor 2 adalah ini. Determination of aggregate impact value. Yang kemudian video keempat yaitu specific gravity and water absorption of coarse aggregate. Nah, ini untuk agregat kasar ya. Nah, silahkan kalian lihat video nomor 3. Kemudian untuk video nomor 4 untuk agregat halus silahkan kalian putar video nomor 4 ini. Nah, jadi jumlah totalnya untuk pengujian agregat itu ada 4 pengujian ya di sini. Nah, untuk laporannya juga seperti itu, dibuatkan per masing-masing pengujian. Makanya di sini saya tulis tugas laporan praktikum untuk agregat. Nah, di sini ada judul ya. Judul diisi dengan jenis pengujian yang dilakukan. Nah, untuk pendahuluan silakan kalian tambahkan. Kira-kira pengujian ini dilakukan untuk apa? Misal pengujian agregat kasar untuk mengetahui kekasaran dari agregat tersebut. Nah, kemudian alat dan bahan. Nah, itu sudah bisa kalian lihat di video alatnya apa saja dan bahannya apa saja. Untuk prosedur pengujian dan diagram alir, ini jadi satu misalnya. Jika kita sudah memiliki tahapan-tahapan pengujian terkait dengan pengujian alat dan bahan, ini sudah bisa kita tuliskan. Jadi nanti diagram alirnya bisa nyambung dengan prosedur pengujiannya. Nah, untuk perhitungan, nah ini sudah saya lampirkan juga form untuk pengujian agregat di sini. Nah, untuk perhitungannya saya bedakan antara masing-masing mahasiswa, di mana yang membedakan yaitu dua angka NIM terakhir. Jadi misalnya angka NIM terakhirnya adalah 27 ya. Jadi kalau misalnya XY maka 27. Kalau misalnya nanti YX berarti 72. Nah, dari hasil perhitungan itu bisa kalian kesimpulkan apa kira-kira. Dengan nilai sekian hasilnya apa. Itu kan sudah ada standarnya di masing-masing video. Silahkan kalian putar lagi videonya agar bisa menyimpulkan kira-kira dari praktikum ini apa yang bisa kita ambil. Nah, kemudian dari kesimpulan tadi bisa kita ambil saran. Kalau misalnya tidak memenuhi syarat, kira-kira kenapa, sarannya apa. Nah, untuk foto dokumentasi juga banyak pertanyaan, kira-kira foto dokumentasi ini foto dokumentasi apa? Nah, kalau foto dokumentasi ini bisa kalian tambahkan dengan alat dan bahan ini. Jadi kira-kira foto alatnya apa saja? Gitu. Oke, itu terkait dengan tugas yang kemarin minggu lalu. Nah, tugas ini saya perpanjang 1 minggu lagi. Jadi pada tanggal 2 Juni 23:59 itu tugas dapat dikumpulkan. Jadi 2 minggu dari minggu kemarin. Nah, kita masuk ke minggu ke-9 ya. Nah, di minggu 9 sudah saya share juga beberapa video, bisa kalian lihat nanti di Google Classroom ini, di mana ada 5 pengujian yang harus dilakukan pada pengujian aspal. Yang pertama untuk list video nomor 1 yaitu bitumen penetrometer atau istilahnya pengujian untuk penetrasi aspal. Nah, ini untuk videonya adalah yang ini. Kemudian video yang kedua yaitu softening point apparatus. Nah, ini videonya ini. Ini video nomor 2. Silakan nanti diputar.
Oke, kemudian pengujian yang ketiga, oh ya, mohon maaf, softening of point apparatus, ini berarti pengujian titik lembek aspal. Kemudian pengujian yang ketiga, Cleveland Flash and Fire Point Apparatus. Cleveland Flash and Fire Point Apparatus adalah pengujian untuk titik nyala dan titik bakar. Kemudian pengujian yang keempat yaitu pengujian ductilitas testing machine. Nah, atau pengujian ductilitas. Pengujian yang terakhir yaitu pengujian berat jenis dari aspal. Nah, silahkan kalian putar masing-masing videonya. Terus untuk tugasnya juga sudah saya lampirkan di sini. Oke, saya lanjutkan. Untuk tugas minggu ke-9 ini yaitu tugas laporan praktikum sekarang aspal ya. Kemarin agregat, sekarang aspal. Nah, untuk sistematika penulisannya mungkin hampir sama ya dengan sebelumnya, di mana di sini nanti diisi judul, kemudian lalu ada pendahuluan dan alat dan bahan. Prosedur pengujian dan diagram alir juga sama, perhitungan, kesimpulan, dan saran. Nah, untuk foto dokumentasi juga bisa dilihat dari alat dan bahan. Nah, ini sudah saya lampirkan form untuk pengujian aspal. Jadi intinya semua dicoba berdasarkan video yang sudah saya kirimkan. Nah, ini mungkin saya sedikit nanti penjelasan terkait dengan perhitungannya. Oke. Nah, jadi ada pengujian penetrasi bahan bitumen. Di sini misalnya ada terjadi 3 pengamatan di sini. Nah, masing-masing pengamatan, masing-masing sampel ini ada 3 sampelnya, sampel 1, 2, dan 3. Nah, masing-masing pengamatan ini sudah saya kasih contoh di sini misalnya 65, kemudian 70, kemudian 80. Nah, ini kalau di rata-rata hasil penetrasi sampel 1 yaitu 71,67. Kemudian ada sampel 2. Sampel 2 itu 72, misalnya 65 dan 70. Nah, rata-rata dari sampel 2 itu adalah 69. Kemudian sampel terakhir nah, ini misalnya dari ketiga sampel 3 dari 3 pengamatan didapatkan 64,67 untuk nilai penetrasi sampel 3. Nah, ini hasil dari pengujian penetrasi masing-masing sampel ya. Ada 3 sampel di sini tadi. Oke, ini salah satu contoh untuk penetrasi bahan bitumen. Laporannya seperti ini kira-kira. Nah, untuk titik lembek, nah ini titik lembek ini kita harus mengamati. Jadi di sini ada suhu yang diamati. Nah, kalau di sini kelipatan 5 ya. 10, 15, 20, 25 saya kasih contoh seperti itu. Nah, di sini tadi nanti yang membedakan adalah titik lembeknya. Titik lembeknya itu ada 2 bola. Dan di sini 2 kali pengujian. Ini pengujian yang kedua, ini pengujian pertama. Jam pertama. Nah, ini pada saat 15 menit di suhu 40 sekian, itu bola pertama jatuh. Kemudian pada menit 17 sekian, bola ke 50, suhu 50 derajat untuk bola kedua jatuh. Nah, ini diperhatikan di masing-masing soal ini saya bedakan antara XY, XY dan YX. Nanti kalian perhatikan. Kalau misalnya di sini 15 berarti kalau di NIM kalian contoh saya contohkan 27 ya. Berarti di sini 27. Kalau misalnya di sini kebalikannya yaitu YX jadi 72. Seperti itu. Ini hanya contoh saja, jadi berdasarkan pengamatan. Jadi ada suhu yang diamati kelipatan 5 kalau di sini. Nah, ini pengujian yang kedua. Nah, ini juga saya bedakan. Nanti kalian bedakan masing-masing. Kalau misalnya di sini 27, di sini misalnya 27, misalnya saja. Ini tergantung dari 2 angka NIM masing-masing mahasiswa. Nah, kemudian titik nyala dan titik bakar ya. Mohon maaf ini belum diganti titik nyala dan titik bakar ini. Pemeriksaan
titik nyala, dan titik bakar. Nah, ini juga pengamatan juga. Yang dilihat di sini adalah perhatikan di sini derajat Celcius di bawah titik nyala. Nah, dimulai kalau kalian lihat videonya, pengujian itu dimulai pada saat 56 derajat Celcius. Jadi pada saat 56 derajat Celcius itu baru kita menghitung atau mengamati. Nah, kita pencet misalnya menggunakan stopwatch. Kita pencet stopwatch-nya. Nah, kelipatan waktunya kita perhatikan di sini. Nah, kita amati di sini 5 menitan, 5, 10, 15, 20 sampai 60. Sampai 60. Nah, yang kita amati di sini tadi suhunya 5 sampai 10 ya, sampai 60. Nah, peningkatan waktu ini juga berbanding dengan peningkatan suhu. Yang awalnya tadi 56, kemudian dimulai 0, di sini 60. Kemudian naik lagi jadi 70 sampai 180. Nah, ini dilihat pada saat suhu berapa itu terjadi titik nyala, kemudian pada suhu berapa itu terjadi titik bakar. Kalau ini saya contohkan titik nyalanya itu 168, sedangkan untuk titik bakarnya yaitu 188. Nah, punya kalian tolong diperhatikan juga. Misalnya 127, misalnya tadi NIM-nya terakhir itu adalah 27. Kemudian di sini misalnya 172. Karena kebalikannya ya dari tadi XY jadi YX. Jadi 27. Nah, ini tolong diperhatikan. Jadi masing-masing mahasiswa mempunyai hasil yang berbeda pastinya. Tidak sama semua. Oke. Saya lanjutkan ke pengujian berikutnya yaitu daktilitas. Nah, daktilitas juga sama seperti yang sebelumnya yaitu pengamatan. Nah, pengamatan di sini terjadi ada 3 benda uji yang diamati. Di sini dikasih nama 1, 2, dan 3. Nah, untuk benda uji pertama pengukurannya yaitu 150 cm. Kemudian pada pengamatan kedua 145 cm. Kemudian pada pengamatan ketiga itu 155 cm. Nah, ini di rata-rata ketemunya 150 cm. Nah, untuk masing-masing mahasiswa kan berbeda tadi. Kalau misalnya 27 lagi jadi 127. Ini 127. Ini juga 127. Nah, itu tolong diperhatikan. Oke, yang terakhir yaitu berat jenis aspal. Nah, berat jenis aspal juga dibedakan ya nanti X dan Y-nya. Coba kalian perhatikan nanti soalnya X-nya berapa, YX-nya berapa. Nah, ini saya berikan contoh saja di sini. Di mana di sini berat air plus isi piknometer yaitu 2,40 gram. Kemudian berat contohnya sendiri 14,50. Nah, yang dijadikan pertanyaan di sini yaitu berapa sih berat jenisnya? Nah, berat jenis itu didapatkan dari berat contoh 14,50 dibagi dengan berat isi bitumen. Sini 14. Berat isi bitumen cara mencarinya ini C28. Berarti berat piknometer ditambah dengan air kemudian dikurangi dengan berat piknometer. Kemudian dikurangi dalam kurung C34 yaitu berat piknometer plus air plus contoh. Dikurangi dengan berat piknometer ditambahkan dengan contoh. Nah, ini ketemunya 14 gram. Ini juga sama di sini. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi berat piknometer plus air ditambahkan dikurang dengan berat piknometer sendiri. Kemudian dikurang lagi berat piknometer plus air plus contoh. Kemudian dikurang lagi dengan berat piknometer plus contoh. Sehingga ketemu 16,60 gram. Nah, ini tinggal dibagikan saja. 14,5 ini berat contohnya 14,50 dibagi dengan 14. Ketemunya 1,036 gram per cm 3. Kue kubik ya ini. Itu bentuk berat jenis. Nah, ini tolong diperhatikan XY-nya bagaimana.
Di soal sudah saya beri tanda yang mana X, yang mana Y, YX. Kalian perhatikan, karena masing-masing mahasiswa nilainya berbeda-beda. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ke-9. Jika ada pertanyaan, silahkan tambahkan di kolom komentar pada YouTube maupun di dalam Google Classroom, sehingga terjadi diskusi masing-masing mahasiswa. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada minggu kali ini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih.